nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Selamat pagi saudara-saudari sekalian, dan juga saudara-saudari yang mengikuti perayaan Ekaristi dari Kapel Rumah Sakit Gotong Royong Surabaya. Hari ini gereja merayakan peringatan Hari Raya Semua Orang Kudus untuk menunjukkan bahwa kesucian itu dapat diraih oleh setiap orang dan Tuhan menghargai kesucian itu sebagai suatu prestasi rohani. Saudara-saudari sekalian, marilah kita mempersiapkan diri kita masing-masing. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Bapa Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Engkau, kami meluluhkan
Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menghendaki agar kami menghormati semua orang kudus-Mu dalam perayaan ini. Kami mohon anugerahkan kelimpahan belas kasih-Mu yang kami rindukan, berkat bantuan doa semua orang kudus, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat seorang malaikat muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Dengan suara nyaring ia berseru kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya, dari segala bangsa dan suku, kaum dan bahasa. Mereka di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dengan nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Dan semua malaikat itu berdiri mengelilingi tahta, tua-tua dan keempat makhluk yang ada di sekeliling tahta itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, Amin, puji-pujian dan kemuliaan, hikmat dan syukur, hormat, kekuasaan, dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dengan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah angkatan orang-orang
tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah penyelamatnya. Itulah angkatan orang-orang yang mencari Tuhan, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Inilah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu, ya Tuhan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudara yang terkasih, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita sungguh anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita ini sudah anak-anak Allah. Tetapi bagaimana keadaan kita kelak belumlah nyata. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, ia menyucikan dirinya sama seperti Dia yang adalah suci. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, ketika melihat orang banyak, naiklah Yesus ke atas bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran,
karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, sebab besarlah upahmu di surga. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sekalian, istilah berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, mungkin istilah yang paling tepat untuk para kudus. Artinya, gereja menghargai pengorbanan mereka. Dan bagaimana para kudus itu digambarkan, bacaan pertama kitab Wahyu menggambarkan sebagai kelompok yang berjubah putih. Aku melihat suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya. Dari segala bangsa dan suku, kaum jubah putih. Dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Lalu mereka bertanya, siapakah mereka itu yang memakai jubah putih dan dari manakah mereka datang? Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Artinya mereka mengorbankan darahnya untuk menjadi sebagai seorang martir. Lalu mengapa gereja menghormati mereka dan dasarnya dari mana? Saudara-saudara sekalian, tulisan yang paling kuno kita temukan di dalam catatan kemartiran Santo Polikarpus. Santo Polikarpus adalah seorang uskup yang hidup di Smyrna, itu ada di Turki. Dan ketika dia setelah saya dianiaya oleh prajurit-prajurit Roma, maka di dalam tulisan itu dikatakan para prajurit lalu menempatkan jenazah Polikarpus di tengah api. Selanjutnya kami mengambil tulang-tulangnya yang lebih berharga daripada permata yang paling indah dan lebih murni dari emas dan menyimpannya di dalam tempat yang layak. Sehingga setelah dikumpulkan, jika ada kesempatan dengan sukacita dan kegembiraan, Tuhan akan memberikan kesempatan kepada kita untuk merayakan hari peringatan kemartirannya, baik untuk mengenang mereka yang telah menyelesaikan tugas mereka, maupun untuk pelatihan dan persiapan bagi mereka yang mengikuti jejaknya. Dan di dalam tulisan Santo Cyrillus dikatakan bahwa kami menyebutkan mereka yang telah wafat, pertama-tama para patriark, martir, bahwa melalui doa-doa dan permohonan mereka, Tuhan akan menerima permohonan kita. Sehingga para kudus ini tidak hanya dihormati, tetapi dipercaya dapat meneruskan permohonan-permohonan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, kita mengenal beberapa devosi untuk doa melalui orang kudus. Misalnya sakit tenggorokan, itu lewat Santo Blasius. Untuk kanker, Santo Peregrinus. Untuk barang yang hilang, Santo Antonius dari Padua. Untuk menghadapi persoalan yang sulit, Santo Yudas Tadeus. Dan gereja mendasarkan ini atas tradisi yang sudah berjalan begitu lama. Kita bisa bertanya, tradisi itu apa? Tradisi itu adalah kebiasaan, ajaran, ritual sejak para rasul, kemudian para bapak gereja yang diwariskan dari generasi ke generasi menghadapi situasi iman yang aktual pada zaman itu. Dan kitab suci pun ditentukan oleh tradisi. Dan kitab suci adalah juga tradisi yang tertulis. Kita juga mempunyai tradisi yang lisan. Dan kalau kita mengenal 72 kitab suci, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, 45 Perjanjian Lama dan 27 Perjanjian Baru, itu ditentukan oleh tradisi dalam 4 konsili. Konsili di Hippo, di Kartago, di Afrika itu. Tahun 394, tahun 397, tahun 401, tahun 426, di mana pada waktu itu Santo Agustinus juga hadir.
Sehingga saudara-saudara sekalian, kalau kemudian gereja Katolik itu mempercayai tradisi yang lisan dan pasti tertulis adalah kitab suci untuk menunjukkan bahwa begitu besar warisan rohanian yang ditinggalkan oleh gereja yang kudus, Katolik, Apostolik, dan satu itu sampai sekarang. Saudara-saudara sekalian, kalau di dalam bacaan pertama kita melihat kitab Wahyu, maka di dalam bacaan Injil kita melihat bagaimana Yesus itu mengisyaratkan bahwa kesucian itu bukan sesuatu yang luar biasa, tetapi yang sederhana. Dia mengatakan berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang berduka cita, lemah lembut, haus akan kebenaran, lapar, murah hati, suci hatinya, membawa damai, diayana dengan kegembiraan. Sesuatu yang bisa terjadi kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kesucian itu bukan barang mewah yang hanya bisa diraih oleh orang yang sangat unggul, tapi semua orang bisa meraih kesucian. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah menonton video ketika Paus kita itu menjelaskan karena ada pertanyaan pada umat, apakah Bapak Paus, apakah saya bisa menjadi suci? Dia menjawab, mengapa tidak? Dan kesucian itu bukan sesuatu yang diawang-awang. Contohnya dia mengatakan, seorang ibu yang berbelanja ke pasar, lalu kemudian ketemu dengan ibu-ibu yang lain, diajak gosip, dia tidak mau, saya tidak mau menghakim. Itu sudah jejak-jejak ke arah kesucian. Seorang tua yang mau mendengarkan keluhan anaknya yang panjang meskipun capek, dengan mengorbankan waktu dan kelelahan, itu juga sudah jejak ke arah kesucian. Seorang yang dalam situasi yang kalut, dia tidak lari ke tempat lain, dia ambil rosario, dia berdoa, menjalankan sungguh-sungguh hanya berpaut dan berpegang pada Tuhan, itu juga adalah arah kepada kesucian. Maka saudara-saudara sekalian, janganlah kita melihat kesucian sebagai sesuatu yang sangat tinggi. Jangan lupa kita baru saja menyaksikan ya berita yang terakhir seorang beato yang dari zaman kekinian, programmer internet, Carlo Acutis, yang juga mendapatkan kesucian dari gereja. Maka saudara-saudara sekalian, pada kesempatan di mana kita merayakan, menghormati Hari Raya Semua Orang Kudus, tidak hanya kita diingatkan untuk meneladan nama baptis yang melindungi kita, tetapi kita juga diingatkan bahwa kesucian itu adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya jangan sampai kita punya cita-cita menjadi orang berdosa ya. Untuk apa? Ya kita pasti punya cita-cita untuk menjadi suci dan diselamatkan dan bersatu dengan Tuhan. Maka semoga dengan perayaan ini kita dipacu bahwa keseharian kita itu adalah suatu tindakan-tindakan yang mengarah kepada kesucian. Dan semoga dengan demikian kalau kita semua menjadi suci, Tuhan sangat bergembira. Karena itulah tujuan datang Tuhan untuk ke dunia ini. Dan semoga kita menanggapi inisiatif Tuhan itu dengan hidup dengan sebaik-baiknya. Amin. Kita berdiri, kita doakan aku percaya. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Dalam persekutuan dengan para kudus dari segala suku, bangsa, dan bahasa, dan dari segala masa, marilah kita berdoa kepada Bapa di surga, sumber segala kesucian. Setelah dibacakan doa, umat menjawab, kuduskanlah kami umat-Mu ya Tuhan. Kuduskanlah kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi para pemimpin gereja, semoga Bapa menguduskan pimpinan gereja-Mu di dunia, Bapa suci, para uskup, dan para imam. Penuhilah mereka dengan roh putra-Mu, sehingga mereka mampu mengembalakan umat-Mu dengan bijaksana, penuh semangat pelayanan dan kerendahan hati.
Marilah kita mohon. Kuduskanlah kami umat-Mu, ya Tuhan. Bagi umat beriman, semoga Bapa menguduskan umat beriman sebagai persekutuan para kudus. Akhirilah perpecahan di antara umat-Mu, sehingga semua warga gereja menurut anugerah mereka sendiri-sendiri ikut membangun tubuh Yesus Kristus. Marilah kita mohon. Kuduskanlah kami umat-Mu, ya Tuhan. Bagi masyarakat, semoga Bapa menguduskan dan menuntun masyarakat kami agar senantiasa teguh berjuang mencapai kekudusan dengan berbagai hidup satu sama lain sesuai kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Kuduskanlah kami umat-Mu, ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul di sekitar altar, semoga Bapa menguduskan kami yang berkumpul mengelilingi meja perjamuan ini. Ajarilah kami untuk tidak bangga atas kehebatan dan jasa-jasa kami, melainkan mengakui bahwa kami hanyalah hamba-hamba yang tidak berguna. Teguhkanlah kami agar semakin percaya pada kekuatan-Mu yang sungguh nyata dalam diri kami, serta di dalam diri para kudus-Mu. Marilah kita mohon. Kuduskanlah kami umat-Mu, ya Tuhan. Allah Bapa kami, tolonglah kami untuk mengikuti jejak para orang kudus-Mu dengan selalu mencari kehendak-Mu dalam segala tingkah laku kami. Semoga para kudus selalu mendoakan kami di hadapan tahta-Mu, dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Intensi misa, ucapan syukur pada Tuhan atas berkat dan kelancaran pembukaan usaha baru bagi Yosafat, Oktaviandu, dan keluarga. Syukur atas terkabulnya doa novena kepada Santo Kayetanus, mengucap syukur atas kesembuhan dan pemulihan Alexander Hendarmin, mohon rahmat kekudusan, kesembuhan fisik, dan badan, iman, harapan, dan kasih bagi Theodora Weni Susilo, mohon diberi jodoh seiman yang terbaik dari Tuhan. Mohon rahmat pertobatan, iman, dan harapan kasih bagi Paulus Suryansyah dan Tio Ing Endang dan Kris dan Susilo, Christian Susilo, dipulihkan hubungan Paulus dengan adiknya. Doa penyembuhan bagi Ibu Maria Magdalena Yan Suryaningsih, doa pemeliharaan kesehatan dan penghiburan bagi Bapak Agustinus Andi Mulyono, mohon berkat kesembuhan Bapak Hartono yang saat ini di rumah sakit karena tensi rendah. Mohon penyertaan Tuhan untuk perjalanan bisnis ke Bali selama 1 bulan agar Tuhan menjaga keluarga di rumah. Mohon berkat kesembuhan dan kesehatan untuk Irin. Mohon pengampunan dosa dan istirahat kekal bagi mereka yang telah meninggal. Opa Niko Hartanto meninggal 27 tahun yang lalu, Bapak Joni Donanto meninggal 25 Oktober 2020, Ibu Tristian Hartanto meninggal tepat 1 tahun lalu, Gregorius Adiwiono meninggal 40 hari yang lalu, Opa Antonius Tanjukji, Opa Petrus Seso, Oma Maria Lewar, San Osojoyo meninggal 28 tahun yang lalu, Papa Yohanes Erwin Sanjaya. Buat Stefanus Kristian di Jember, semoga mendapatkan jalan buat kelulusan kuliahnya dan Tuhan membimbing jalan hidupnya selalu. Ucapan syukur ke Bunda Maria atas pelindungan kesehatan yang diberikan pada keluarga untuk Mustika Lase Motor, semoga mendapatkan banyak pelanggan. Kita lanjutkan dengan lagu persembahan.
berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, semoga Engkau selalu menerima persembahan yang kami bawa kepadamu untuk menghormati semua orang kudus. Kami percaya bahwa mereka sudah menikmati hidup abadi. Semoga kami merasakan keprihatinan dan bantuan mereka untuk keselamatan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab para kudus Engkau anugerahi kebahagiaan dan mahkota kemuliaan yang mereka terima, menyatakan buah karya rahmat-Mu. Sedangkan kepada kami, Engkau memberikan teladan hidup mereka yang suci, persahabatan mereka yang tulus, dan doa restu mereka yang sangat kami perlukan. Karena bantuan para kudus itu, kami pun berbesar hati dan ingin berjuang, guna memperoleh kebahagiaan sejati dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Maka kami muliakan Dikau bersama para malaikat dan semua orang kudus yang tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku."
Marilah menyatakan misteri iman kita. Bapa Kristus kita manukan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Vincentius, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Kita berdoa untuk intensi-intensi hari ini. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala kemalangan dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Ya
Saudara-saudari terkasih, inilah roti dari Allah, roti yang turun dari surga dan yang beri hidup kepada dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Misa peringatan arwah semua orang beriman via live streaming diadakan pada hari Senin 2 November 2020 diawali dengan pembacaan intensi jam 6 sore pada YouTube Kapel Rumah Sakit Gotong Royong Surabaya. Bagi umat yang ingin mengirimkan permohonan intensi misa dapat mengirimkannya pada nomor WA Sekretariat di slide yang tertera pada layar Anda sebelum dan sesudah perayaan Ekaristi berlangsung. Pengiriman intensi ditutup 2 November jam 12 siang. Marilah berdoa. Ya Allah, kami menyembah Diko satu-satunya yang kudus, yang hadir secara mengagumkan dalam diri semua orang kudus-Mu. Kami mohon rahmat-Mu agar dalam kepenuhan cinta kasih-Mu kami dikuduskan untuk beralih dari meja kaum peziarah
ke perjamuan di tanah air surgawi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.